Anak-anak, setelah kita mempelajari materi tokoh-tokoh dewa, masih ada satu materi lagi, yaitu mempelajari tentang wondo pada wayang, yaitu bentuk raut muka atau wajah pada wayang. Karena apa? Wondo atau raut muka ini adalah menunjukkan karakter pada wayang. Nah, wondo pada wayang ini masing-masing tokoh berbeda, karena dengan adanya warna-warna yang berbeda itu nanti akan menunjukkan karakter dari wayang itu sendiri. Ada yang tokoh itu keras, ada yang tokoh itu lanyap, ada yang luruh atau lembut, kemudian gagah, kemudian yang humoris. Nah, itu nanti akan ditunjukkan pada tokoh-tokoh wayang berikut. Yang pertama adalah wondo wayang kelompok putri. Kelompok putri ini ada dua juga, yaitu putri lanyap dan putri luruh. Nah, luruh itu cirinya itu hidungnya mancung, bermuka tenang tetapi tertunduk, kemudian memakai perhiasan, tidak memakai perhiasan ya. Nah, itu tokohnya itu seperti Dewi Drupadi, Dewi Sembodro, Dewi Sinta, Dewi Kunti. Ya, itu cirinya hidungnya mancung, kemudian menunduk. Nah, yang jelas itu menunduk. Berbeda dengan tokoh Sri Kandi. Nah, tokoh Sri Kandi, tokoh Mustokoweni yaitu adalah golong dalam putri lanyap. Nah, kalau pandangnya wajah ke bawah seperti ini adalah tokoh lembut atau luruh. Nah, seperti Dewi Sri Kandi, Mustokoweni ya hidungnya mancung tetapi dongak atau agak ke atas, kemudian berjamang menggunakan garuda belakang yang memakai perhiasan seperti ini. Nah, ini tokohnya tokoh yang lanyap. Nah, ini nada bicaranya pun juga keras. Koko Prabu, nah, seperti itu. Berbeda karo yang lembut teluruh, Koko Prabu, seperti itu. Wajahnya juga lembut, tetapi kalau yang lanyap ini keras ya, kemayu. Contohnya seperti Sri Kandi, Mustokoweni, Tejoto, seperti itu. Kemudian yang tokoh wayang putra juga ada tokoh luruh atau putra alus luruh, Raden Janaka, Raden Abimanyu. Itu juga tokoh luruh, Puntadewa, seperti itu. Bermuka tenang, kemudian juga menunduk. Itu berbeda dengan tokoh Prabu Kresna dan Prabu Karno. Nah, ini tokoh alus tapi lanyap, sama-sama alus tapi lanyap. Kalau tadi alus luruh, yang ini alus tapi lanyap. Prabu Kresna atau Raden Narayana. Lihat saja wajahnya, bersama hidung mancung kecil tapi agak mendongak. Yai, seperti itu. Jen pun kakang, nadanya agak kecil. Beda dengan Janaka, Koko Prabu, nuwun pangapunten, suaranya besar. Ada lagi putra tapi gagah. Nah, ini putra gagah, mukanya merah. Nah, ini Prabu Basudewa yang atas, yang bawah Prabu Baladewa atau Kokrasana. Nah, ini tokoh-tokoh ini yang gagah, putra gagah, sama hidungnya juga mancung tapi agak mendongak. Yai Prabu. Nah, seperti itu. Pun kakang wis prapta yai. Suaranya lebih tegas. Nah, berbeda dengan kelompok gagah
putra gagah Telengan. Nah, putra gagah Telengan seperti Raden Werkudara, kemudian Gatotkaca, Antarja ini yang menunjukkan sifat yang sangat tegas, kemudian jujur, teguh pada pendiriannya. Nah, ini tokoh gagah Telengan. Wah, Tliteng Kresna kakangku, yen to pancen mangkono aku tak budal. Seperti itu. Suaranya mantap. Kemudian Telengan Kedondongan, ya, bentuk matanya yang sifat tegas juga, terampil, terkilas, tapi wajahnya merah seperti Baladewa tadi. Itu juga Telengan tapi Kedondongan, seperti itu. Udawa sama Prabu Baladewa tadi juga. Kemudian Wanda Gusen Prengesan. Nah, Prengesan ini yang menunjukkan wajah yang keras, angkuh, seperti Dasamuka. Nah, Gusen Prenges ini Prabu Dasamuka atau Prabu Rahwana-Raja, itu raja di Alengka. Kemudian Kongso, Prabu Kongso ini juga memiliki watak yang keras, gagah, dan jahat. Kemudian Gusen Banjian. Nah, ini Gusen Banjian ini mulutnya agak meringis, tapi tokohnya tokoh yang sering tertawa. Mat sembunyi mat. Nah, jadi sering tertawa. Untuk Gusen Banjian, ya, tidak memiliki pendirian yang kuat dan tegas, penakut dia. Main Priswawa, Mbak Badra. Nah, itu contoh suaranya wayang-wayang di Wanda Gusen Banjian. Kemudian ada lagi yaitu Gusen tapi alus, Gusen alus, tokoh Durna dan Sengkuni. Tapi matanya yang kecil, itu menunjukkan watak yang licik, pintar dalam membuat rekayasa, akalnya yang sedih seperti Sengkuni ini. Nyuwun pangapunten Prabu Duryudana, ing samangke kula sampun ngaturaken para Pandhawa. Nah, seperti itu. Tokoh Sengkuni. Kalau Durna, Adicune, suaranya lebih kecil. Kemudian ada lagi kelompok raksasa. Nah, kelompok raksasa ini ada Cakil, ada Buta Terong, ada Harimuka. Nah, itu berbagai macam tokoh raksasa atau buta. Nah, kalau Cakil suaranya lebih kecil, yang biasa di perang kembang dengan tokoh Janaka sehabis Goro-Goro itu. Kemudian Buta Terong ini hidungnya yang mancung besar, nyengok-nyok. Nah, ini suaranya bindeng-bindeng itu. Kemudian Harimuka ini mulutnya seperti alat perahu, besar. Nah, ini tokoh Cakil, Buta Terong, dan Harimuka. Ya. Oke anak-anak, terima kasih sudah mempelajari materi Wanda-Wanda Wayang. Semoga dapat membantu kalian dalam proses belajar dan selalu semangat belajar ya. Terima kasih. Selamat pagi.